Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Di tahun yang baru ini kita boleh ada bersama-sama. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan selalu limpah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan saudara di dalam Tuhan. Yang paling penting memang di dalam tahun-tahun menghadapi hari-hari ke depan, kita perlu yang namanya kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tahun yang baru ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul berjaga-jagalah. Bapak Ibu, untuk memasuki tahun yang baru dan kita menjalani sekarang sudah hari ke-3. Kita bukan saja mempersiapkan fisik yang prima. Kita bukan hanya mempersiapkan masuk dalam tahun yang baru dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan canggih. Kita tidak hanya memasuki tahun yang baru ini dengan perencanaan-perencanaan yang mutakhir dan yang baik. Kita seringkali memasuki tahun yang awal, biasanya kita berkomitmen. Saya mau melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, itu baik. Tetapi untuk tahun 2021 saya berharap kita harus mempersiapkan yang jauh lebih bersifat kekekalan. Ya apa? Ya itulah rohani kita. Kita harus mempersiapkan secara detail, secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Bukan hanya untuk memasuki tahun yang baru. Tetapi lebih penting lagi karena kita sedang berhadapan dengan hari kedatangan Tuhan. Itu yang bagi saya penting bagi kita. Karena kata berjaga-jaga itu dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa tidak tidur semalaman. Itu namanya berjaga-jaga. Atau bersiap-siap, atau bersiap sedia, atau berawas-awas, berhati-hati. Itu bahasa Indonesia dikatakan berjaga-jagalah. Nah, contoh dari kata berjaga-jaga ini dalam bahasa Indonesia dikasih tahu begini. Contohnya, karena ujian sudah dekat, kamu harus sebaik-baiknya berjaga-jaga. Karena ujian sudah dekat, kamu harus berjaga-jaga. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita bukan sebaiknya, tapi harus berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama bergantian, saya ayat 15, Bapak Ibu 16. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan adalah jahat. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu. Kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena dikatakan tadi dalam kamus bahasa Indonesia bahwa berjaga-jaga itu adalah apa? Kita harus tidak boleh tidur semalam suntuk. Itu namanya berjaga-jaga. Kok kaitannya dengan malam? Nanti kita akan lihat di poin yang kedua. Mempergunakan waktu yang ada. Nah Bapak Ibu,
Kita perhatikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kalau kita berjaga-jaga dalam hal apa? Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama. Ayat 15 tadi dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama. Artinya ketika kita memperhatikan hidup kita ini, kita harus teliti. Kita harus detail memperhatikan apakah kita hidup seperti orang bebal atau hidup sebagai orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak peduli dengan keadaan, tidak peduli dengan masa depan. Pokoknya yang penting sekarang apa yang aku lakukan. Itu orang bebal. Tetapi orang arif itu dia mempersiapkan hari demi hari untuk masa depan yang lebih baik. Makanya Tuhan ingin supaya kita mengerti. Perhatikanlah dengan saksama. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Lukas pasal 12 ayat 15, tolong dibaca. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itu yang kita harus jaga Bapak Ibu. Banyak orang untuk masuk tahun yang baru, wah berlomba-lomba. Untuk lebih baik dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Tidak apa-apa. Untuk cari uang kita masih tidak ada masalah. Tetapi yang Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap apa? Segala ketamakan. Orang kerja, orang cari uang dengan bekerja itu adalah hal yang alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan berkata, mereka yang tidak bekerja jangan makan. Artinya orang yang mau makan harus bekerja. Tetapi yang Tuhan larang adalah kita tidak boleh tamak. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang tamak itu adalah orang yang mencintai uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 dibacakan pelan-pelan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar kesegala jahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, ini yang Tuhan nasihatkan sungguh-sungguh. Untuk tahun yang baru ini, kita konsentrasi bukan soal yang satu ini. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Yang Tuhan inginkan supaya kita konsentrasi kepada apa? Ayat yang ke-6 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan besar. Beberapa waktu lalu dalam khotbah saya katakan di dalam surat Timotius dikatakan bahwa apa? Bahwa kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan keuntungan untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi keuntungan beribadah itu sudah menjangkau segala aspek hidup kita. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6 ini dikatakan memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, maka itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Bapak Ibu, karena Alkitab mencatat tadi bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan tadi, asalkan kita sudah ada makan dan pakai, cukuplah. Tetapi ini menjadi masalah. Benar enggak Bapak Ibu?
Karena orang mulai meningkatkan setelah ada makan, mulai pakai. Setelah ada pakaian, mulai yang berbeda. Padahal Tuhan bilang makan pakai cukup. Tetapi orang berlomba-lomba. Karena ada kebutuhan yang secara jasmaniah yang ingin dicukupkan lebih daripada apa yang dia butuhkan. Ini yang membuat orang bernafsu, ayat 9 katakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Saudara lihat, di akhir zaman ini ada banyak orang berlomba-lomba. Sudah kaya tidak puas, akan cari kekayaan yang lebih lagi. Sehingga apa? Terjatuh dalam berbagai nafsu yang hampa. Akhirnya itu mencelakakan dirinya. Tuhan berkata orang yang demikian itu menenggelamkan di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita harus set hidup kita dengan baik. Kita harus atur kembali. Makanya saya katakan tadi, mempersiapkan memasuki tahun yang baru. Bukan hanya secara fisik. Kita bukan hanya mempersiapkan fasilitas yang baik. Kita bukan hanya sekedar mau berusaha, berkomitmen. Saya mau bekerja lebih baik daripada hari yang kemarin. Saya mau melakukan yang terbaik. Semuanya untuk jasmania. Tetapi kita konsentrasi. Jangan hal ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-10 ini yang sangat penting. Tuhan berkata begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bapak Ibu, dijelaskan sedemikian rupa orang yang tamak. Dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang saya khawatir. Kita terlalu konsentrasi kepada hal yang sifatnya jasmania dan duniawi ini. Membuat kita terjadi penyimpangan secara iman. Bapak Ibu, kita harus minta sama Tuhan. Maka Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ada banyak orang, ya sudah pokoknya siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau bekerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau bekerja sampai harus banting tulang. Saudara bisa bayangkan kalau banting tulang tuh sakit gak? Itu kutuk. Waktu Adam berbuat dosa. Tuhan bilang apa? Kamu akan bekerja mencari sesuap nasi dengan berpeluh. Itu terjadi, terulang dan berulang. Kita harus menghindarkan diri dari kutuk manusia lama kita. Kita harus merdeka dalam soal keuangan ini. Kalau tidak, kita tidak bisa memperhatikan. Kita jalan terus. Padahal itu sudah mulai menyimpang dari iman. Kita terobos terus demi keuntungan dan demi cinta akan uang. Saudara lihat beberapa pejabat yang berlatar belakang Kristen tertangkap oleh KPK. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Di mana kesaksian hidup kita? Mungkin dia punya alasan kenapa lakukan itu. Tapi namanya ketangkap karena soal uang itu sudah tidak bisa ditolerir. Bapak Ibu, kita harus serius soal ini. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah kita cinta uang? Apakah kita hidup dalam ketamakan? Kita harus ingat persiapan kita adalah kedatangan Tuhan. Jangan sampai iman kita menyimpang. Yang kedua, ayat 16, tolong dibacakan.
Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, kita harus gunakan waktu kita. Terlalu sempit. Kalau saudara ikut ujian, menit pertama sampai menit ke-10, aman-aman aja kan? Masih kerjakan. Tapi ketika pengawas ujian berkata, 10 menit lagi. Kira-kira menurut saudara apa yang saudara lakukan? Biasanya kalau baru separuh dia bikin, terus matanya mulai tola-tole. Maksudnya apa? Nomor 15. A, B, C, atau D. Temannya ndak kubris, dia mulai pakai kancing. A, B, C, D, E. A, B, C, O, C. Kenapa? Karena waktunya sempit. Kita ini untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita harus gunakan waktu yang sungguh-sungguh. Alkitab mencatat kenapa kita harus menggunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari kita ini adalah jahat. Ke depan orang ajak berbuat jahat. Ke belakang suasana jahat. Ke kiri, ke belakang. Semua situasi kita. Itu suasana kejahatan sedang mengincar setiap anak Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan waktu? 1 Petrus pasal 4 ayat 3 katakan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tuhan katakan, Petrus katakan di dalam suratnya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini berarti orang apa ini? Ini orang percaya. Karena pembandingnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dikatakan kamu, sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masih bergereja? Masih Pak. Masih doa? Iya masih. Masih komsel, walaupun tidak boleh kumpul-kumpul, ya masih. Tapi waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka lakukan itu, kita ikut. Mereka lakukan ini, kita ikut. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mempergunakan waktu yang baik. Tuhan bilang kamu telah cukup banyak yang kita lakukan. 1 kali 24 jam. Saudara bangun pagi, doa, amin. Baca firman, amin. Anggaplah baca firman dan doa. Siang, kerja. Sore, pulang. Malam, makan, ketemu keluarga. Mau tidur, doa. Berapa banyak waktu saudara lakukan selama 24 jam? Ketemu Tuhan cuma pagi sama malam dan siang kalau makan siang. Ketemu Tuhan cuma mau kasih tahu aku makan hari ini enak atau tidak enak. Cuman itu ketemunya. Tapi sekian waktu kita melakukan apa? Apakah pikiran kita tertuju kepada rancangan Tuhan atau tidak? Apakah pikiran kita, roh kita ada koneksitas dengan Tuhan setiap hari atau tidak? Bagaimana Pak mau kerja lagi kerja koneksitas sama Tuhan? Tuhan bilang apa? Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Jangan ora ngerti doa. Harus ora et labora. Jangan ora tahu doa. Saudara, kita ini banyak kali menganggap remeh. Saudara lihat begitu cepat. Barusan tanggal 30, 31, sekarang sudah tanggal 3. Cepatnya ini minta ampun. Kata istri saya, tahu-tahu juga Januari udah habis, masuk Februari. Iya juga. Zaman dulu. 15-20 tahun lalu. Saya kalau sudah
masuk bulan tua. Yang kita inginkan adalah apa? Bulan baru untuk dapat salary. Waduh, sudah mau bulan baru. Sekarang tidak usah ditunggu, datang sendiri, cepet banget. Seringkali uang di amplop belum habis, sudah datang lagi. Kenapa? Enggak pernah dipakai kok. Tiba-tiba udah datang lagi. Nah, saudara bisa bayangkan, cepet banget. Pergunakanlah waktu yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mencatat kita telah cukup banyak waktu kita pergunakan dari hal yang sia-sia. Kita harus menggunakan waktu ini. Kenapa? Karena hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Iya, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan, hari mana Tuhan datang. Tuhan cuma bilang apa? Aku datang seperti pencuri. Yang tahu tentang kedatanganku cuma Bapa. Anak pun tidak. Dengar baik, kalau begitu harus apa yang kita lakukan? Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa walaupun kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih sinyal. Tuhan kasih sinyal. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, tapi ada tanda. Tandanya apa? Matius 13 ayat 35. Nah itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Ada sinyal walaupun kita nggak tahu. Tuhan datang tepatnya kapan. Tapi tandanya ada. Bapak Ibu Saudara sekalian berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu bila mana Tuhan atau tuan rumah itu datang. Apakah menjelang malam? Apakah tengah malam? Apakah larut malam? Atau pagi-pagi buta? Tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah sinyalnya. Menjelang malam ini artinya apa? Suasananya gelap. Tengah malam tambah gelap. Larut malam lebih gelap. Pagi-pagi buta? Ya gelap, pagi-pagi buta orang tidak bisa lihat. Zaman dulu kan nggak ada lampu kayak sekarang, di jalan-jalan pakai lampu. Zaman dulu kalau sudah malam ya sudah gelap gulita. Makanya Tuhan tulis, artinya apa? Ada tanda. Tandanya apa? Semakin dunia hidup di dalam kegelapan, maka itu tandanya Tuhan pasti datang. Saudara lihat di mana-mana gelap. Perdagangan gelap. Istri gelap. Barang gelap. Pekerjaan gelap. Uang gelap. Di mana lagi ada terang? Sudah semua gelap Bapak Ibu. Ini persiapan, makanya pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu yang ada ini adalah jahat semata-mata. Gelap. Orang tidak bisa lagi memandang mana barang saya, mana barang orang lain. Semua dipukul rata, semuanya barang saya. Makanya ketangkap. Bukan uangnya dianggap uangnya, jadi ketangkap. Dibawa uang sekian miliar. Kemarin ada ketangkap artis. Bukan suaminya diajak bersuami. Aduh, gelap. Orang kalau sudah gelap mesti hilang rasa malu. Benar? Dianggap tidak ada yang lihat kok. Aduh, mengerikan. Justru inilah yang kita lihat. Sodom dan Gomora itu dibakar Tuhan itu karena ada alasan. Tuhan membasmi manusia di zaman Nuh itu karena ada alasan. Tuhan berkata, aku melihat bahwa hidup mereka penuh dengan kedurhakaan. Ketika Tuhan lihat Sodom dan Gomora, sama persis Tuhan bilang mereka hidup dalam kedurjanaan. Hidup gelap.
makan, minum, pesta pora, kawin, mawin. Dan itu adalah dosa akhir zaman. Karena Tuhan memberikan referensi. Sebagaimana peristiwa Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora. Demikianlah juga pada akhir zaman. Kenapa orang berlomba-lomba cari uang? Ya ini, makan minum, pesta pora, kawin mawin. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang cari uang hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani akhir zaman. Yang kata Tuhan akan menyimpangkan engkau dari iman. Dan membuat engkau penuh dengan duka. Kalau sudah ketangkap masuk penjara, duka. Anak-anak di rumah, istri di rumah terus piye, belum tekanan moral. Aduh, mengerikanlah Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan hari inilah berjaga-jaga bukan untuk mempersiapkan hidup lebih baik di tahun 2021. Tetapi berjaga-jagalah dan berdoalah karena Tuhan datang dengan cara yang tidak kita tahu. Tapi kita tahu sinyalnya bahwa Tuhan pasti datang. Tandanya apa? Kalau dosa dia mulai meningkat. Hidup dalam kegelapan itu semakin gelap. Saudara ingat, Tuhan pasti datang. Yang ketiga, mengertilah akan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini pastikan. Yang Tuhan inginkan orang yang punya kearifan, orang yang punya semangat mencari Tuhan, orang yang pintar. Karena lawan dari pintar pasti bodoh Bapak Ibu. Pintar di sini adalah bijaksana, mencari Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita disebut dengan orang bodoh. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang menjadi doa dari Paulus ketika dia berdoa untuk orang-orang di Kolose, jemaat-jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oh, ini doa dari seorang hamba Tuhan yang mencintai jemaat Tuhan, mencintai Tuhan dan jemaat Tuhan. Dia berdoa, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang pertama tadi apa? Kita berjaga-jaga dengan hidup saksama. Kita memperhatikan hidup kita secara saksama. Yang kedua, pergunakanlah waktu karena waktu ini jahat. Karena kalau tidak kita akan kaget. Tuhan datang, kita nggak siap. Yang ketiga, Tuhan katakan, mengertilah. Mengetahuilah tentang kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau saudara sudah mulai memperhatikan hidup kita secara saksama, wah saya harus serius. Tidak lagi mata duitan, tidak lagi kerja mati tulang sehingga membuat iman saya bisa rontok. Tapi saya mau mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita harus tahu tentang kehendak Tuhan berikutnya. Apa kehendak Tuhan? Hidup kita harus layak di hadapannya. Hidup layak artinya Tuhan mengerti hidup kita ini cocok dengan hidupnya. Saudara, kalau
Mas Iwan ini mau ikut tahun baru. Dikasih baju apa? Baju pesta. Mau enggak Mas dikasih baju pesta yang baru, mahal? Mau. Tapi bajunya baju pesta wedok, long dress. Long dress. Mau enggak? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Tidak pas. Orang pas. Yang pas itu orang gendeng. Kalau dia mau pakai terus pergi ke pesta, orang duh. Kok koyo ngono toh? Tapi kalau Mas Iwan datang terus datang main basket kok ora layak ya. Nah, Saudara ingat, Tuhan inginkan hidup kita dalam kehendaknya supaya kita layak di hadapannya. Dan berkenan kepadanya dalam segala hal, berkenan. Dalam segala hal, bukan satu hal, dua hal. Ada banyak orang, Pak, saya sudah lakukan. Tuhan pasti senang. Tapi cuma satu hal, dua hal. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan minta supaya kita berkenan kepadanya dalam segala hal. Baik dalam keadaan susah maupun senang, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan, kita harus terus berkenan kepada Tuhan. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kita harus terus berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita harus memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Saya tuh terkesan dengan kata-kata Tuhan begini. Baik soal makan maupun minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dalam ayat 10 ini dikatakan, engkau harus memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Mempersiapkan tahun ini dan menantikan kedatangan Tuhan, kita harus memberi buah. Bapak Ibu, bagi suami-suami, berubahlah. Berikan buah kepada keluargamu. Istri-istri, berubahlah. Cari kehendak Tuhan supaya kita bisa berbuah bagi keluarga. Anak-anak, mari kita serius supaya kita bisa menghasilkan buah. Sehingga keluarga kita begitu mengasihi kita dan mencintai kita karena kita menghasilkan buah dari pekerjaan baik kita. Bapak Ibu, yang kedua, Kolose pasal 1 ayat 11 dan 12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ini yang Tuhan inginkan. Apa kehendak Tuhan? Yang berikutnya. Kita harus dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya agar kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita harus tekun dan sabar ketika kita menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena kuat kita, obat kita yang paling manjur adalah selalu kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita alami, orang menghina kita, orang tidak menggubris kita. Mungkin engkau dalam keadaan yang tidak prima dalam soal fisik. Mungkin sakit-sakitan, mungkin ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Tuhan katakan, ingat ada kuasa kemuliaan yang memberikan engkau kekuatan. Kenapa banyak orang putus asa? Karena kehilangan visi. Kehilangan kekuatan kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi kalau saudara selalu berpikir begitu. Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 apa? Penderitaan yang kita alami itu apa? Tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima kelak. Makanya kita harus minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah kuasa kemuliaan itu. Sehingga aku bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena ada sebentar lagi
Sebentar lagi, makanya berjaga-jaganya di situ. Melakukan kehendak Tuhan, yaitu berdasarkan kuasa kemuliaan Tuhan, kita dapat menanggung segala sesuatu dalam hidup kita dengan tekun dan sabar. Kenapa orang tidak sabar? Karena kehilangan kuasa kemuliaan. Kapan-kapan ya saya terjadi begitu. Saya sering kali berteriak, Tuhan, kenapa ya kok bisa tidak jos gandos gitu loh. Doa mablek. Jadi, tapi ternyata semuanya itu proses supaya kita terus mengingat ada kemuliaan, ada kemuliaan. Sebentar lagi kemuliaan itu engkau terima. Itu yang menjadi dasar kekuatan hidup kita dan itulah kehendak Tuhan. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan itu harus melihat ayat yang ke-12 tadi katakan apa? Dibacakan lagi. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita Bapak Ibu harus bersyukur kepada Bapa. Karena kita layak mendapat bagian dari yang ditentukan kepada orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk masuk dan menerima kerajaan terang. Oh, ini yang membuat kita harus terus bersuka cita. Ini yang membuat kita terus harus berjaga-jaga. Sebentar lagi kita akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Itu apa? Kerajaan terang. Di dalam kerajaan terang saudara akan terima kemuliaan Tuhan. Waduh, itu yang kita harus kuatkan iman kita. Terus bangkit. Kita tidak boleh gagal. Kita yang harus kerjakan sekarang adalah memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Yang ketiga, terus ingin tahu tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 8, ayat 6. 7, 8, 9, 10 dan sampai 12. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk apa? Terima kerajaan Tuhan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Amin. Shalom, shalom.